Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match antara Barito Putra melawan Persib Bandung yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tandang Persib dalam lanjutan dari Liga 1 pekan ke-15 ya. Dengan hasil ini, ya memang ini pertandingan yang secara hasil menyenangkan dan memang ini yang diharapkan, kemenangan untuk Persib Bandung agar terus bisa mepet posisi Persebaya Surabaya yang ada di puncak klasemen saat ini, berjarak 1 poin saja dengan Persib punya 1 tabungan pertandingan melawan Bali di awal Januari nanti. Nah, kalau misalnya Persib bisa menang nanti lawan Bali, secara matematis Persib saat ini ada di puncak klasemen. Namun di sisi lain memang kemenangan ini sangat-sangat dibayar mahal karena cederanya Deddy Kusnandar ya. Adado yang memang terkonfirmasi oleh dokter tim mengalami fraktur ya di fibula dextra kalau nggak salah, patah gitu setelah memang terjadi duel dengan duel yang sebenarnya nggak terlalu keras, tetapi ya ada salah tumpuan di situ terhadap kakinya Dado gitu yang bikin jadinya patah. Nah, kita mudah-mudahan kita belum tahu perlu butuh berapa lama waktu untuk recovery, tetapi menurut dokter tim minimal 3 bulan gitu setidaknya ya. Mungkin kalau kita hitung-hitungan dari Januari, Februari, Maret, 3 bulan itu kan baru untuk memulihkan kondisi yang frakturnya, tetapi setelahnya kan perlu waktu lagi gitu untuk bisa adaptasi kembali lagi ke lapangan hijau. Jadi ya sekarang kita doakan aja yang terbaik untuk Dado supaya fokus recovery, tidak perlu diburu-buru lah ya istilahnya. Kita doain aja semoga secara mental pun tetap bisa stay strong gitu, jangan down, bisa terus disemangati juga sih sama tim, sama supporter semuanya. Sekali lagi get well soon, speedy recovery untuk Deddy Kusnandar ya. Itu kemenangan yang sangat mahal dan kemenangan ini tentu pasti dipersembahkan juga untuk Adado gitu. Oke. Sebelum kita review pertandingan ini lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, di like, dan kolom komennya diramein juga ya di channel Mata Persib, dan jangan lupa follow sosial media Mata Persib juga di @matapersib ya, teman-teman bisa search dan dengerin terus podcast kita supaya nggak kelewatan review match mengenai Persib Bandung di musim ini. Kita kawal sampai juara. Sip. Oke, pertandingan ini pertandingan yang keras gitu ya overall. Kemarin melawan Barito ini merupakan tim yang selalu menyulitkan lah ya untuk Persib. Meskipun secara posisi klasemen dalam beberapa tahun terakhir dengan Barito ini kita selalu kayak jauh gitu ya. Persib di papan atas, Baritonya menengah ke bawah, tetapi pertandingannya berlangsung selalu menyulitkan gitu untuk Persib karena Barito ini cenderung selalu bermain keras gitu, bermain terbuka juga gitu, tidak inferior ya melawan tim yang secara klasemen jauh di atasnya. Dan kemarin pun Barito cukup menyulitkan gitu dengan comebacknya Rahmat Darmawan, pelatih yang cuti. Ayo di Indonesia mah pelatih cuti, kemarin sudah comeback lagi. Barito ini menerapkan formasi 3-5-2 ya, secara shape gitu seperti 3-5-2 gitu, sehingga dia menumpuk banyak pemain di tengah dan menerapkan pertahanan mid block gitu, garis pertahanannya cukup tinggi agak sampai ke tengah, antara mid sama height lah. Dibilang height tinggi juga nggak terlalu tinggi banget, tapi banyak menumpuknya di tengah gitu si garis pertahanannya ini, yang memang tujuannya adalah untuk menyulitkan Persib progresi di lini tengah gitu, karena Persib pun kan di situ punya Tyrone Del Pino, ada Mark Klok yang emang bisa progresi, bisa menjadi motor serangan untuk menguasai lini tengah. Nah, kemarin Barito seperti ingin menghentikan gitu ya aliran bola Persib dari lini tengah. Sementara untuk line up Persib Bandung sendiri tampil dengan winning team yang kemarin main saat lawan Malut gitu ya. Masih dengan Kevin di kiper, Gustavo dan Nick Kuipers di duo back, Rahmat Irianto kembali di full back kanan meskipun hand sudah fit, lalu Edo di kiri, Deddy dan Klok di double pivotnya, Tyrone Del Pino di nomor 10 AMF, Beckham Putra di kanan, David di central forward, dan Ciro Alves di sayap kiri. Nah, ini memang
formasi ideal ya Bojan kan kecenderungannya adalah untuk selalu menurunkan winning team ya, ketika memang secara permainan pun ritmenya udah padu, makanya diturunkan kembali gitu. Dan memang tidak ada yang salah dengan line up ini, line up yang saat ini menjadi line up terkuat dari Persib Bandung ya. Memang balik lagi tadi ke jalannya babak pertama ketika si Barito mencoba bermain terbuka dan menerapkan defensive mid block gitu, Persib agak kesulitan di lini tengah. Ditambah kondisi lapangan juga yang dari beberapa pantauan media pun terlihat tidak rata gitu ya, keras gitu si lapangan ini kemarin, sedikit banyaknya juga menyulitkan para pemain untuk bisa tampil lepas gitu ya. Tahu ya, pemain pasti lebih tahu merasakan pijakan di lapangan seperti apa, mereka pun nggak banyak mengambil resiko. Sebaliknya untuk pemain Barito justru tidak ragu untuk kemarin bermain keras gitu, tackle, duel yang memang ngepresnya itu cukup keras yang menyulitkan Persib juga gitu ya, karena mereka juga udah terbiasa untuk bermain di sini gitu, meskipun ini kandang partai pindah gitu ya, karena stadion Baritonya lagi direnovasi gitu. Nah, Persib akhirnya mensiasati kesulitan progresi di lini tengah itu dengan mengirimkan direct ball langsung ke belakang barisan pertahanan Barito Putra gitu, mengincar DDS, mengincar Ciro untuk bisa lari get in behind barisan pertahanan Barito. Dan ini beberapa kali dilakukan berhasil, menciptakan peluang, menciptakan penetrasi ke kipernya si Barito gitu. Cuman memang masih banyak yang belum klinis gitu. Ada beberapa peluang-peluang emas dari Ciro Alves gitu yang memang belum bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, Persib pun meskipun tadi kesulitan progresi dari lini tengah, secara pressing jalan gitu ya. Jadi barisan pertahanan Barito ini ketika tinggi suka banyak melakukan kesalahan juga gitu ya pas lagi pegang bolanya. Salah satu momennya pas si Cecu ya ada salah kayak kepleset atau naon gitu, salah kontrol yang bisa dimanfaatkan sama Terone Del Pino. Terone bawa bola 2 lawan 2, Ciro bebas, cuman itu tadi balik lagi finishing Ciro yang belum berhasil, bolanya malah melambung gitu. Jadi meskipun si Barito ini bermain dengan defensif yang tinggi, pressing yang tinggi, tetapi mereka juga banyak celah gitu, dan Persib berhasil beberapa kali memanfaatkan celah itu dengan umpan-umpan langsung direct ball ya. Nah, salah satu direct ball yang emang kemarin sedap untuk enak gitu ya untuk dilihat, salah satunya direct ball dari Deddy Kusnandar gitu, yang emang ya ini mah bola-bolanya Dado gitu, bola Dado ngirimin long ball yang terukur gitu ke belakang back lawan. Di situ udah ada David Da Silva lari gitu, ada Etam juga, ada juga peluangnya dari Etam gitu yang bola muntah saat corner, ya itu enak gitu ya. Kemarin tuh Deddy lagi enak sebenarnya mainnya. Untuk sampai pada akhirnya Persib berhasil mencuri gol terlebih dahulu lewat corner kick gitu dari Gustavo Franca. Ya ini juga sempat kita bilang ya di match sebelumnya saat lawan Malut, entah kenapa skema corner Persib itu jadi tiba-tiba bisa menciptakan peluang gitu ya, bisa berbahaya gitu, selalu kayak menempatkan ada pemain di tiang jauh yang bisa membuat konsentrasi pertahanan lawan itu jadi agak buyar. Nah, kemarin tuh positioning saat corner juga seperti itu gitu. Sampai akhirnya si Gustavo bisa membebaskan diri di tengah dan klinis gitu ya, menyundul bola dari umpan si Terone Del Pino gitu. Nah, ini juga alhamdulillah ya, ini tervalidasi gitu kalau secara skema corner kick Persib itu ternyata lagi ada peningkatan gitu. Dan setelah itu pun beberapa peluang-peluang dari corner juga terjadi gitu. Yang tadi Etam disebutin ya, itu dari kanan, itu dari Clock, itu Etam juga udah ready di tiang jauh, mengincar second ball, bola liar, lalu Etam shoot, cuman masih terhalang oleh barisan pertahanan Barito gitu. Ini juga kan menunjukkan bahwa secara skema itu corner kick meskipun tidak langsung kena target untuk disundul, second ball-nya pun Persib punya sesuatu gitu ya untuk mengancam pertahanan lawan, yang mana ini bagus gitu, jadi ada improvement dan kita jadinya punya peluang, punya senjata lagi ketika game-nya stuck, kita bisa memanfaatkan set pieces gitu. Dan Gustavo pada akhirnya memang
di beberapa pertandingan sebelumnya juga kan selalu hampir mencetak gol lewat sundulan dan akhirnya pecah telur di lawan Barito ini. Tapi nggak lama kemudian gitu setelah mencetak gol, Gustavo juga melakukan pelanggaran yang lumayan beresiko gitu ya di depan kotak penalti Persib yang berhasil dimanfaatkan sama Levi Mandinda lewat free kick yang cantik gitu. Dan di sini faktornya juga ada Gustavo yang dia di pagar betisnya itu malah menyamping malah begini gitu. Jadinya secara tidak langsung itu membuka jalur bolanya Madinda juga meluncur mulus ke gawang Kevin Mendoza gitu. Jadi Gustavo mencetak gol lalu bikin kesalahan. Ya nggak apa-apa lah. Ya akhirnya juga kita menang gitu. Cuman ya ini jadi catatan juga untuk bisa dievaluasi gitu mengenai konsentrasi pemain. Seperti itu. Nah, untuk Barito sendiri memang dengan menumpuk pemain di lini tengah, secara possession dia lebih memimpin gitu di pertandingan ini, memegang 57% possession dibanding Persib dengan 43 possession gitu. Barito juga bermain cepat, banyak melakukan progresinya itu terutama lewat sayap gitu. Jadi overload ke sisi sayap, ke sisi kanan ya, terutama di situ karena Bagas Kava bermain lebih agresif gitu ketimbang di sisi kirinya. Banyak overlap di situ yang membuat si Barito ini bisa menembus kotak penalti Persib itu ya lewat sayap, cut inside gitu dan mengancamnya di situ. Terus si Barito juga di sini Levi Madinda karena mungkin ada faktor di mana Bayu Pradana udah bisa tampil lagi ya. Jadi Bayu Pradana kan sebelum-sebelumnya absen cukup lama. Nah, Levi Madinda ini di Barito dikasih role yang lebih advance dibanding dengan Persib. Kalau di Persib dulu dia role-nya deep gitu ya, di nomor 8 tapi nggak terlalu banyak dikasih ruang untuk bisa masuk kotak penalti. Nah, di Barito kemarin si Levi Madinda ini justru dikasih kebebasan untuk bergerak dan menembus kotak penalti gitu. Di Levi kita tahu punya pergerakan yang bagus, punya off the ball yang memang secara mobilisasi atau daya jelajahnya ini juga tinggi gitu ya. Dia bisa ada di kanan, bisa ada di kiri gitu. Dia selalu jadi opsi passing buat teman-temannya supaya menciptakan situasi overload tadi gitu ya. Terutama di sisi sayap. Jadinya Persib keteteran nih di sayap gitu. Si Edo juga lumayan keteteran untuk ditembus dari sisinya Edo. Ada juga momen di awal-awal babak pertama ya Bagas Kava di situ bisa cut inside karena ya Barito di situ ya ada menang jumlah gitu dan Edo covernya juga bingung, di sebelahnya ada Levi Madinda tapi ya ternyata Bagas Kava memutuskan untuk cut inside gitu menembus, untung tendangannya masih melambung. Nah, momen-momen seperti itu overload di sayap juga beberapa kali terjadi menjadi pakem serangannya Barito, cuman alhamdulillah masih finishingnya Barito masih kurang klinis kemarin. Karena dari 11 shot yang mereka ciptakan di pertandingan ini ternyata on targetnya cuma 2. Berarti kan secara penyerangan mereka jalan gitu, aliran bolanya lancar, tetapi finishingnya yang masih belum klinis gitu ya. Sehingga shot on targetnya cuma tercipta 2 saja gitu. Di babak kedua juga skema permainan tidak banyak berubah. Persib juga masih mengandalkan long ball mengincar di belakang back gitu ya. Karena si Baritonya juga pertahanannya masih tadi sampai ke tengah gitu ya, mid block agak high dan beberapa kali berhasil menemukan Ciro dan David da Silva running from behind dan mengelabui pemain-pemain Barito gitu ya. Tapi sayang offside gitu, apalagi David da Silva juga kemarin terhitung 3 kali kalau nggak salah offside gitu ya, karena berhasil meloloskan diri sampai pada akhirnya gol kedua gitu yang dicetak oleh Mark Klok lewat titik penalti juga berasal dari skema ini gitu, dari skema long ball. Terona Del Pino yang mengirimkan bolanya sangat-sangat matang gitu ya, bolanya benar-benar jatuh di ruang di depan Ciro Alves yang bisa dikontrol dengan baik juga. Di situ Ciro mencoba gocek sedikit tetapi akhirnya dijegal sama kipernya Barito Nur Khalid gitu, diganti sama Wawan Hendrawan, tetapi ya tendangan Mark Klok pun masih tidak bisa diantisipasi gitu, dan Persib akhirnya unggul 2-1 di penghujung pertandingan gitu ya. Dan ya ini kemenangan yang mahal karena ya itu tadi terjadi cedera dari Deddy Kusnandar ya di pertengahan babak kedua. Memang ini secara insiden
tidak terjadi tackle yang emang keras gitu ya. Tackle keras tuh justru terjadi di sebelum-sebelumnya, kayak ada ke Rahmat Irianto, ada ke Maklok gitu, si Bayu Pradana gitu, ada tackle yang jorok. Cuman ya dilalahnya justru terjadi insidennya pas lagi duel yang secara momen nggak terlalu keras gitu, lagi rebutan bola. Cuman pas dilihat lagi tayangan ulangnya memang terlihat gitu ya dari lapangan yang keras ini, Dedi juga kakinya ternyata kayak ngerem gitu, lalu salah tumpuan, akhirnya ketekuk, habis ketekuk ketindih, dan ya terjadi gitu. Ngeri kalau dilihat gitu ya. Kan kalau dibandingkan dengan Zalnando, sebelumnya kalau Zalnando kan memang ada tackle yang lumayan kencang gitu waktu lawan Dewa kalau nggak salah ya. Nah kalau ini emang lagi duel yang nggak terlalu keras, tetapi ya ternyata qadarullah harus terjadi seperti itu ya. Bismillah lah, kita lagi-lagi selalu doakan yang terbaik untuk Deddy Kusnandar. Oke, gitu jadinya untuk review match kali ini. Alhamdulillah sih masih 3 poin, unbeaten juga masih lanjut, banyak catatan, tapi oh ya, pengen bahas lagi ya. Salah satu catatan yang lupa dibahas ini soal Ciro Alves gitu ya. Ada beberapa momen di mana Ciro kemarin gagal gitu ya memanfaatkan peluang emas, dan secara form pun dalam beberapa pertandingan terakhir Ciro ini kurang bagus gitu ya, secara form ya, bukan secara statistik gitu. Pergerakannya terbaca, terus peluangnya banyak kebuang gitu, dan dia pun stuck gitu. Ketika seorang Ciro Alves stuck, kadang instruksinya adalah mengalihkan posisi sayapnya yang dari posisi kiri dipindah ke kanan gitu. Kalau stuck waktu lawan Malut stuck di kiri lawan Safrudin Tahar, dipindah ke kanan gitu melawan back sayap yang lain. Dan sedikit banyaknya pendekatan ketika Ciro stuck itu seperti itu, tetapi ya tidak selalu berhasil. Nah mungkin ini secara karakter permainan juga udah mulai banyak kebaca gitu ya oleh lawan, pergerakan Ciro itu seperti apa. Tetapi untungnya memang Ciro masih selalu bisa ya itu istilahnya ya, the man on the right place gitu ya, selalu bisa momennya tuh pas gitu ketika dia bisa mencetak gol atau memberikan peluang gitu. Kayak kemarin momen dimana dia akhirnya dijatuhkan oleh kiper dan dapat hadiah penalti juga, itu kan salah satu kontribusi dari Ciro. Tetapi ketika kita bicara form selama 90 menit ya ada perubahan gitu, ada penurunan yang mungkin yang mudah-mudahan kita harap bisa ini karena Davidnya udah balik gitu, jangan sampai Ciro-nya drop gitu loh, harus bisa mencapai top performnya lagi gitu. Ini pun kita maklumi karena mungkin juga ya karena Ciro sudah lama di sini, terus secara umur juga udah mulai menua gitu, jadi permainannya pun pasti ada peaknya lah ya. Dan bagi Persib sendiri, peaknya Ciro ada di musim kemarin, dan di musim ini harus mulai bisa rotasi dalam arti cara gaya bermainnya harus bisa disesuaikan lagi, dan itu pasti Bojan Hodak lebih tahu gitu. Karena sayang banget kemarin banyak peluang gitu ya, banyak peluang dan banyak pergerakan yang momentumnya itu justru hilang di Ciro Alves gitu loh. Nah ini murni kritikan ya, jadi kita harapnya juga bisa lebih baik lagi. Dan sebenarnya secara permainan pun kita sekarang berharapnya Ciro nggak seperti dulu saat Persikabo gitu, harapnya ya bisa finishing dengan klinis pun itu udah sangat bagus gitu, karena kelebihan dia justru sekarang di situ gitu, bisa mendapatkan bola-bola atau ruang-ruang yang kita tidak expect bisa menjadi peluang gitu loh. Tapi ketika peluangnya yang emang udah bagus, yang udah enaken, malah dia nggak bisa menyelesaikannya dengan klinis gitu, jadi malah kebalikannya. Tetapi secara kontribusi gol dan assist gitu ya, di musim ini dia mencatatkan 11 gitu ya. Golnya ini ada 5, assistnya ada 6. Tetap masih tinggi, makanya tadi di awal saya bilang secara stats masih sangat bagus, tetapi secara form ini masih debatable ya. Dalam arti ya kita menontonnya masih banyak greget gitu kok, gitu lebar gitu. Karena kita tahu Ciro Alves itu
ekspektasinya top performnya tuh nggak seperti ini gitu. Jadi ini mulai banyak penurunan gitu yang mulai terlihat gitu. Tapi mudah-mudahan nggak berlanjut gitu ya. Sementara untuk kontribusi gol tertinggi masih dipegang sama Terona Del Pino dengan 12 gol involvement ya, gol dan assist. Golnya 6, asisnya 6. Nah, Ciro ada di bawahnya. Jadi secara statistik mah masih bagus pisan Ciro teh. Tapi ya itu, sekali lagi ya, jangan salah paham, secara form ini masih debatable. Banyak momentum-momentum yang agak kurang nyaman gitu ya lepas dari seorang Ciro Alves ya. Dan Ciro pun musim lalu kan kita tahu selalu bermain gitu ya di setiap pertandingan, minimal menit bermainnya tuh pasti di atas 80-an menit, yang mana ya udah overuse juga. Jadi ya kita harus mulai bisa merotasi Ciro sih supaya bisa seger lagi, supaya sentuhannya itu bisa dapat lagi kayak gitu sih. Nah itu ya pasti pelatih lebih tahu lah ya. Ini mah cuma pengamat aja dari luar berpendapat seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada setuju atau tidak setuju ya silahkan di kolom komentar. Oke, gitu aja mungkin untuk reviewnya di pertandingan melawan Barito ini. Next kita melawan Persita di hari Minggu. Mudah-mudahan bisa menang karena ini menjadi pertandingan kandang terakhir ya di paruh musim pertama, dan ini juga akan penting untuk terus mepet Persebaya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah review, mohon dikoreksi ya dari tadi pendapat-pendapat di pertandingan kali ini. Silahkan ramein kolom komentar, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like dan di komen ya, dan follow juga untuk sosial media @matapersib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.